Sebuah video yang memperlihatkan warga tengah berada di pantai dan diklaim tidak menyadari akan terjadinya tsunami beredar di salah satu akun Facebook. Video yang diunggah pada 16 Januari 2022 tersebut telah ditonton sebanyak 13 juta dan mendapat 3.000 komentar. Pada video berdurasi 6 menit 36 detik tersebut tertulis narasi, "Dikira ombak biasa yang datang, siapa sangka ternyata tsunami. Lihat yang terjadi." Terlihat pada video puluhan pengunjung yang tengah santai tampak berlarian ketika ombak besar mengarah ke mereka. Ada yang berlarian, ada juga yang naik ke atas pohon. Setelah dicek kebenaran informasinya, hasil pengecekan video yang beredar, keterangan video dengan kejadian sebenarnya adalah tidak benar atau hoax. Video yang beredar bukanlah tsunami seperti yang tertulis pada narasi. Video gelombang tersebut adalah gelombang Bono, bagian dari fenomena tidal bore. Tidal bore adalah gelombang besar yang terjadi di Sungai Air Tawar. Video yang beredar diambil di perairan Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Video yang sama juga pernah diunggah di kanal Liset Studio pada 7 Mei 2021 lalu. Kanal tersebut menampilkan beberapa video viral paling menakjubkan dan mereka berfokus pada video tentang cuaca, alam, dan satwa liar. Fenomena Bono dalam video terjadi saat ombak setinggi beberapa meter melaju hingga daratan sejauh 130 km melalui Sungai Kampar. Fenomena ini terjadi saat air pasang yang membentuk gelombang air yang bergerak ke atas melawan arah arus sungai atau teluk. Jadi narasi yang beredar pada video yang dinyatakan sebagai tsunami adalah narasi tidak benar atau hoax. Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 8 mata kuliah dasar-dasar broadcasting dari Ilmu Komunikasi A akan memaparkan informasi seputar hoax. Yuk sama-sama kita simak videonya. Dari berita hoax di tengah masyarakat tentang terjadinya tsunami sangatlah meresahkan masyarakat itu sendiri. Di tengah terjadinya musibah gempa yang menimpa masyarakat, malah diperkeruh dengan adanya berita hoax akan terjadinya tsunami. Contoh kasus yang terjadi beberapa waktu lalu. Tersebar luas video yang memperlihatkan adanya banjir bandang dan gelombang tinggi, juga diberikan keterangan adanya banjir dan tsunami di Kupang, NTT. Walaupun begitu, BMKG menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Andri Ramadhani, mengungkapkan bahwa informasi yang menyebut akan adanya tsunami di Kupang, NTT adalah informasi salah atau hoax. Informasi mengatakan adanya tsunami di NTT adalah berita hoax. BMKG tidak pernah mengatakan akan adanya tsunami di NTT, ujar Andri saat dihubungi Kompas.com Kamis 8 April 2021. Saat ini banyak bermunculan berita hoaks. Berita hoaks ini bermunculan untuk menggiring opini publik ke arah negatif dan untuk mengalihkan isu semata. Adapun faktor-faktor kenapa berita hoaks ini muncul, yang pertama adalah rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi. Sebenarnya tidak apa-apa ketika masyarakat ingin mengetahui suatu peristiwa, namun harus diimbangi dengan rasa kritis akan peristiwa atau berita tersebut. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memudahkan kita untuk mengunggah segala aktivitas, berita, ataupun peristiwa ke media online atau media sosial. Namun hal ini menjadi dampak negatif ketika berita tersebut tidak mendapatkan verifikasi kode etik wartawan yang menjadikan berita itu tidak tersaring kebenarannya. Yang ketiga adalah bias informasi. Bias informasi adalah peristiwa ketika kita hanya mempercayai apa yang kita lihat semata, tidak mencari kebenarannya. Contohnya, bias informasi ini biasanya tersebar melalui media sosial WhatsApp. Melalui media sosial WhatsApp ini, biasanya yang menjadi sasaran utamanya adalah para kaum lebih tua atau para kaum tua yang tidak melek teknologi. Beberapa kasus, hoax juga digunakan media untuk mengadu domba, menyebar fitnah, mencemarkan nama baik, dan membuat kepanikan serta menjatuhkan orang ataupun golongan. Selain itu, hoax juga bisa merusak kesehatan mental. Berikut ini adalah dampak hoax jika terus dibiarkan. Di antaranya yang pertama, hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan terhadap publik. Pikiran menjadi imajiner, membayangkan secara berlebihan. Selain itu, hoax juga dapat mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui pikiran dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua,
Dengan hoax dapat memanipulasi dan menjadi salah satu faktor terjadinya kecurangan yang dapat menjatuhkan manusia maupun merugikan. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoax. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari hoax? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif dan baca keseluruhan isi informasi atau berita. Judul yang provokatif seringkali sengaja dibuat untuk menarik minat dan rasa penasaran dari pembaca. Oleh karenanya, apabila menjumpai informasi atau berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda, sehingga setidaknya kita sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan foto atau video yang beredar. Di era teknologi digital sekarang ini, manipulasi terjadi tidak hanya pada narasi teks. Konten yang seperti foto dan video juga sangat mudah dimanipulasi. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yaitu melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image, kemudian hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Yang ketiga, hati-hati membagikan informasi atau berita yang kita baca. Di zaman sekarang ini, diperlukan kecerdasan dan kedewasaan berpikir dalam membagikan suatu informasi atau berita. Jangan asal share, terlebih bila ditambahkan dengan hate speech atau ujaran kebencian. Kita harus cerdas dalam menyaring informasi mana yang berguna dan yang tidak. Saring sebelum sharing. Yang terakhir, apabila menjumpai informasi hoax, bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Setelah melakukan semua cara sebelumnya dan terbukti bahwa berita tersebut adalah hoax, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surat aduan konten @man.kominfo.go.id. Semua video pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dapat kami beri kesimpulan, yaitu peristiwa penyebaran berita hoax yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi netter yang cerdas dan lebih bijak serta selektif dan berhati-hati akan segala berita dan informasi yang tersebar di media sosial. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita dan informasi yang sudah diterima. Dari kesimpulan itu, kami dapat memberi saran, yaitu pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon hoaks yang beredar di masyarakat sehingga dapat meminimalisir kegaduhan ataupun keresahan yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijak. Ayo, stop menyebarkan berita hoax. Orang bijak tidak percaya hoax.